Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sadaqallahul Azim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Adapun ayat yang barusan kita bacakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang para sahabat. Suatu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam keadaan berperang, dan di saat itu beliau mendapatkan kemenangan. Para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan ini begitu melihat berbagai macam harta rampasan perang dan ghanimah yang banyak, maka mereka turun ke lapangan mengambil harta rampasan itu, saling berebut, dan akhirnya antara sahabat saling berselisih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah dan para sahabat dengan turunnya ayat surah Al-Anfal ayat pertama dan kedua ini. Yas'alunaka 'anil anfal. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah, harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah perintahkan kepada para sahabat untuk bertawakal kepada Allah, mengikuti Rasulullah jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada para sahabat dan Rasul bacakan ini, sahabat yang tadinya berebutan, saling sikut menyikut, mereka tersadar. Lalu kemudian mereka menangis, ingat akan dosanya. Ternyata dunia telah menyebabkan mereka lupa kepada Allah, melupakan ukhuwah. Lalu kemudian kondisi para sahabat yang menangis ini, yang sadar ini, Allah gambarkan dengan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah gambarkan sesungguhnya orang-orang beriman, idza dzukirallah, kalau diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka menyerahkan diri. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Betapa kita sekarang ini sering melupakan ukhuwah sesama mukmin. Tidak jarang kita saling menyalahkan. Tidak jarang kita melupakan saudara kita, bahkan mungkin kerabat kita, bahkan mungkin tetangga kita. Padahal Habibina Rasulullah SAW, beliau dengan keluarga, dengan sahabat, senantiasa menjaga ukhuwah. Dan beliau katakan, sungguh orang-orang mukmin seperti tubuh yang satu. Kalau satunya sakit, maka semua sakit. Ibarat kata pepatah, ringan sama dinjing, berat sama dipikul. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Karena itu, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka senantiasa kita hendaknya memperkuat ukhuwah kita. Sebagaimana Allah mensifati sahabat dalam surah Al-Anfal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita lihat banyak di antara kita saling menyalahkan, melupakan ukhuwah, melupakan persaudaraan. Bahkan di antara kita, apabila dia punya jabatan, akan berubah sikapnya dengan saudaranya. Apabila dia punya kekuasaan, berubah sikapnya dengan saudaranya. Padahal jabatan kita, harta kita, kedudukan kita, fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat seseorang melainkan takwanya. Inna akramakum indallah atqakum. Allah lihat takwa kita, bukan siapa kita. Siapapun dia, selama dia muslim, apapun keadaannya, dia bagian daripada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saudaranya, memberikan setuk pada saudaranya, melayani saudaranya sebagaimana dia melayani dirinya sendiri. Mas muslim rahimakumullah. Kita lihat seperti tubuh kita yang satu ini. Kalau tangan kita bergerak ke kanan, yang kiri pasti mengalah. Kalau kepala kita sakit, maka tangan kita akan mengusap yang sakit. Kalau kita berjalan, yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Maka sesungguhnya ukhuwah kita demikian. Jangan saling sikut, jangan saling hina, jaga kehormatan, jaga ukhuwah, jaga darah, jaga harta saudara kita. Bukan saling menjatuhkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah mengingat Rasulullah para sahabat. Kita tahu dalam surah Al-Imran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati dalam keadaan tidak muslim. Artinya, kita meninggal, kita wafat, wajib dalam keadaan kita muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan jangan berpecah belah. Ayat ini turun dikarenakan di saat Rasulullah SAW di Madinah, para sahabat pernah terjadi keributan. Masing-masing membela baninya karena fitnah orang Yahudi. Sehingga para sahabat yang hampir berperang, turun Rasulullah mengatakan, membawa ayat ini. Agar kita jangan mati membela kelompok, membela kepentingan pribadi, tapi utamakan ukhuwah, berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang bisa demikian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.